Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Tangerang, di mana kita akan mendengar berbagai cerita dari berbagai sosok yang ada di kota Tangerang. Di episode kali ini kita akan mendengar cerita-cerita dari beberapa orang yang akan menjadi petugas pengibaran bendera merah putih di tingkat kota Tangerang pada 17 Agustus 2025 mendatang. Ada Kavi Algani dan juga Kalista Queen Diva. Oke, sekarang mungkin boleh kenalan lagi nama kalian siapa, sekolahnya di mana, dan posisinya nanti di Paskibraka Kota Tangerang ini sebagai apa? Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Kavi Algani, biasa dipanggil Gani. Saya ini berasal dari SMA Yupentek 1 Tangerang, dan kemarin posisi yang telah ditentukan kepada saya itu saya sebagai calon penggerek. Untuk saya, nama saya Kalista Queen Diva, biasanya dipanggil Queen. Utusan SMA Negeri 1 Kota Tangerang, dan kemarin saat gladi bersih saya sebagai calon pembawa baki 1. Oke, berarti masih ada kemungkinan perubahan ya karena masih calon. Iya, betul. Oke, terus kalian sendiri kenapa sih mau jadi paskib gitu? Apalagi kan kalau misalnya dari tingkat sekolah banyak ekskul lain yang mungkin lebih populer dan lebih banyak diminati gitu dibanding paskib. Kalau dari saya dari SD sudah mengikuti polisi cilik, dan juga seiring jalannya waktu saya saat masuk SMA dapat dorongan juga dari keluarga dan juga teman-teman SMP untuk coba mengikuti Paskibra. Di situ saya langsung tertarik banget sama Paskibra, apalagi juga dapat dorongan untuk coba seleksi Paskibra tingkat Kota Tangerang. Kalau untuk saya memang ini kemauan saya sendiri, dan ada juga dorongan atau support dari orang tua, sehingga bikin saya menjadi semangat terus sampai saya juga percaya diri, optimis ingin bisa mengibarkan bendera pusaka di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Oke, tapi Gani dari sekolah juga paskib atau ekskul? Ya, dari sekolah. Dari kelas? Dari SMP, lalu pada saat naik SMA saya lanjut paskibra. Oh, lebih fokus lagi. Iya. Oke, terus setelah kepilih nih, udah pakai seragamnya, udah dikukuhkan juga jadi Paskibraka Kota Tangerang, gimana perasaan? Yang pastinya bangga banget udah pakai PDU, karena ini tuh menurut saya susah banget buat dapetinnya gitu. Menurut saya ini jadi kebanggaan saya yang tersendiri, karena untuk mendapatkan ini butuh perjalanan yang panjang yang nggak begitu mudah gitu. Oke, seleksinya waktu itu apa aja sih sebenarnya yang dites? Awalnya itu ada administrasi dulu. Iya, abis administrasi itu kalau nggak salah ada tes wawasan kebangsaan sama tes intelijensi umum. Terus ada tes kesehatan, kesamaptaan, Dan juga kepribadian. Iya. Nah, yang paling sulit nih atau misalnya jadi tantangannya waktu seleksi apa? Kalau dari saya itu kesemaptaan yang pasti, karena kita harus siapin energi buat kayak misal push up itu banyak-banyakan 1 menit, sit up, lari juga 12 menit kita harus banyak-banyakan gitu. Saya juga setuju sebenarnya, tapi kalau tes kepribadian itu juga bikin saya agak takut gitu, karena butuh kepercayaan diri yang lebih gitu, karena di tes kepribadian ini kita banyak berbicara gitu sama yang mengetes kita gitu. Oke, berarti kalau kesemaptaan tadi, kalau misalnya angkanya ternyata lebih kecil, udah pasti nggak lolos tuh? Iya. Pasti. Kamu berapa? Ingat nggak? Misal push up-nya berapa? Push up itu nggak salah 1 menit dapat 40. 40.000? 40. Kalau saya kalau nggak salah saat itu saya mendapat 45. 45? Iya. Oh, berarti 1 menit. banyak yang di bawah itu yang nggak lolos. Iya. Kalau lari? Lari 12 menit itu sebenarnya dihitung seputaran lapangan Ahmad Yani. Kalau nggak salah saya dapat 4 putaran. Kalau saya mendapat 6 putaran. Oh, lumayan juga sih. 12 menit. Terus kalau selama latihan apa tantangannya? Kan pasti panas-panasan. Iya. Nggak boleh pakai sunscreen kan berarti ya? Kalau Kota Tangerang itu dikasih jadwal sunscreen buat di zuhur nanti. Jadinya nggak hitam-hitam banget. Oh, oke. Iya. Mantep, paskib Kota Tangerang sudah sadar peduli kesehatan kulit karena sunscreen penting. Terus apa tantangannya kalau latihan selain panas? Iya. Buat tantangannya sih pasti pada awal-awalnya ya. Kalau tantangan awal-awalnya tuh pasti
ngerasa ini tuh berat banget. Tapi seiring berjalannya waktu karena kita kan ramean ya, seru itu tuh. Jadi menjadi menyenangkan gitu. Oh, oke. Terus biasanya kan kalau lagi kayak gitu tuh nggak boleh. Tadi kan kalau sunscreen masih boleh. Iya. Biasanya nggak boleh lagi tuh apa? Misal parfum, make up gitu nggak boleh ya? Make up biasanya. Kalau untuk wanita yang pasti make up nggak boleh. Apalagi kira-kira atau ada momen-momen yang diingat gak misal momen-momen lucu selama latihan atau ada kalian sendiri selama latihan ada kendala lain gak misal ada yang pernah telat atau Kalau momen terseru saat latihan itu menurut saya saat berhimpun itu misalnya eval ataupun berhimpun membahas tentang evalan saat latihan. Itu menurut saya seru banget karena kita bisa berbagi saat kita latihan gitu. Kalau untuk saya sih pada saat yel-yel. Jadi kalau kita lagi siang-siang nih kecapean, terus kita yel-yel. Nah itu capeknya kita tuh tercurahkan gitu. Jadi semangat lagi gitu. Begitu. Kirain ya capek mah capek enggak? Oh enggak. Nah ini kalau bau baki itu emang pasti ada batu batanya ya? Kenapa Iya tuh? betul. Karena kalau misalnya nggak ada batu bata kita tuh nggak bisa nggak bisa melihat itu tumpah dalam atau tumpah kanan tumpah kiri. Tumpah kanan tumpah kiri itu maksudnya kayak kegeser gitu, jadi bikin orang lain tuh ngeliatnya jelek, bakinya tuh nggak stabil, terus juga agar tidak gemetar. Soalnya kalau saat mengasih itu biasanya terkadang kalau tidak pakai batu itu kadang suka gemetar, jadi harus coba dilatih sama batu. Oke, jadi selama latihan full Batu. berat gak? Lumayan. Kalau udah misalnya dari awal trek sih biasanya pakai batu itu dari awal trek sampai pengambilan bendera itu lumayan gemetar sih kalau bagi saya. Oke, terus kalau selama latihan kakak-kakaknya nih pelatihnya galak-galak? Untuk galaknya itu tergantung kita. Jadi kalau kita memang kitanya benar, mereka bakal baik juga ke kita. Tetapi kalau kitanya mungkin berbuat salah, mereka tetap baik tetapi mungkin memberikan sebuah pelajaran atau hukuman. Tetapi Ya itu konsekuensi. Iya, jatuhnya. konsekuensi betul. Kalian ada yang pernah dihukum? Pastinya pernah karena kesalahan mungkin sekecil misalnya ngobrol kadang kalau misalnya lagi siap gerak mungkin ada kayak curi-curi ngobrol itu biasanya suka ketahuan tuh. Biasanya suka turun push up 10 atau 20 kadang kayak gitu. Tapi kalau ini tuh tip sistemnya salah satu salah semua atau yang dihukum satu aja yang? Pastinya salah satu salah semuanya semua. iya. Oke, terus besok udah masuk ke momen akan pengibaran. Persiapan kalian gimana dan nervous nggak sih sebenarnya, deg-degan nggak sih? Kalau nervous sih udah pasti nervous banget. Tapi kalau menurut saya nervous itu tuh kayaknya bakal hilang saat nanti aba-aba udah jalan gitu. Misalnya maju jalan biasanya tuh nervous saya suka hilang. Kalau saya sih sudah siap ya karena ini tuh udah dipersiapin dari 1 bulan. Karena inilah saatnya kita membuktikan gitu kalau kita tuh sudah berproses. Inilah hasil proses kita gitu. Oke, terus kalau dari keluarga, teman-teman di sekolah ngelihat kalian udah kepilih gini dan siap tugas untuk besok, gimana tuh? Bangga banget, kayak mereka langsung support saya banget. Kayak keren banget bisa, apalagi saya sebagai calon pembawa baki itu mereka langsung kaget. Karena buat dapetin posisi calon pembawa baki 1 tuh susah banget gitu. Gani? Ya pastinya bangga banget kayak teman-teman saya juga support saya terus. Orang tua saya, keluarga saya juga support saya terus. Oke, terus setelah penugasan nanti selesai, rencana kalian ke depan gimana? Kalau untuk saya rencana setelah pengibaran atau setelah SMA? Dua-duanya? Setelah pengibaran ini saya ingin kan balik ke sekolah masing-masing ya. Punya capas baru atau calon paskibra baru di sekolah masing-masing. Nah saya pengen menuangkan ilmu untuk adik-adik baru saya nanti sehingga nanti bisa ikut juga seleksi di tingkat kota Tangerang ini. Kalau dari aku habis dari pengibaran ini pastinya aku ngejar-ngejar materi yang ketinggalan tuh karena kan 1 bulan training center itu pelajaran ketinggalan banget. Kalau misalnya habis dari SMA aku
aku mau ngelanjutin kedinasan polisi. Oh, mau melanjutkan jadi polisi? Iya betul. Kalau kamu? Kalau saya ingin mengikuti tes sekolah kedinasan. Iya. Oke, ada spesifik IPDN atau Di IPDN. IPDN? Oke, nice. Terus untuk adik-adik kelas kalian nih, ada pesan nggak? Apalagi khususnya mau yang jadi paskibraka kayak kalian, mungkin entah bisa di tingkat kota atau mungkin lebih baik dari kalian di tingkat provinsi atau nasional, gimana? Ada pesan nggak? Pesan dari saya sih semangat terus, persiapin dari sekarang karena untuk menjadi yang terbaik atau di tingkat nasional itu juga pasti butuh proses yang tidak mudah, butuh persiapan yang matang. Harus dipersiapin dari sekarang dari segi fisik ataupun segi dari seleksi-seleksi lainnya. Queen? Ya harus dipersiapkan dari sekarang sih, karena waktu aku seleksi itu aku mempersiapkan itu baru 2 minggu setelah sebelum training sebelum tes. Jadinya tuh aku agak kaget buat ngikutin seleksi itu. Jadi untuk adik-adik nanti jangan lupa persiapin dari sekarang menurut aku, biar tidak kaget saat mengikuti seleksi nanti. Jadi lebih prepare juga ya? Ya, prepare. Jadi hasil bakal lebih baik. Oke, terakhir satu kata yang untuk menggambarkan perjalanan kalian sebagai paskibraka dari awal sampai hari ini apa? Kalau buat saya optimis. Kalau buat saya semangat. Oke, nice. Oke, guys, itu dia. Ya, itu dia episode spesial hari ini dengan Queen dan Gani yang akan bertugas besok sebagai paskibraka di pengibaran bendera merah putih tingkat Kota Tangerang di alun-alun Ahmad Yani. Jangan lupa tonton terus cerita Tangerang di episode-episode selanjutnya. Dadah.